Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan ibu ya, walaupun masih audio. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang KD 3.3, yaitu tentang fungsi-fungsi lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi mengenai fungsi lembaga negara itu kalian kan sudah mempelajari di KD 3.1 di bab 1 ya. Jadi yang kita soroti sekarang adalah mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia dan good governance ya. Nah, sebelum ke situ kalian sudah ditugaskan untuk mencari artikel atau berita tentang Omnibus Law ya, tentang demo Omnibus Law gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan suprastruktur politik, infrastruktur politik, dan bagaimana bisa membentuk sebuah good governance itu atau tata kelola pemerintahan yang baik ya. Yang pertama, dalam sebuah sistem politik dibagi dua, ada suprastruktur politik dan ada infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu terdiri dari, atau pengertiannya adalah bahwa suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi dalam sebuah negara sebagai pembuat kebijakan. Nah, suprastruktur politik ini yang sebagaimana kita tahu bahwa dalam pembagian kekuasaan ada pembuat undang-undang legislatif, ada pelaksana undang-undang eksekutif, dan ada juga pengawas undang-undang ya. Nah, apa saja yang termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif ini kalian sudah tahu, tentu saja ada DPR, DPRD, DPRD kabupaten kota ya. Kemudian eksekutif ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kemudian yudikatif ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa suprastruktur politik ini adalah secara sempitnya atau secara mudahnya adalah sebagai lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik itu yaitu mesin politik non formal, tetapi perannya sangat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh suprastruktur politik ya. Artinya dalam sebuah sistem politik bahwa suprastruktur politik itu sebagai pemberi input, kemudian suprastruktur politik itu sebagai pelaksana proses, dan kemudian untuk mendapatkan apa? Sebuah output, yaitu kebijakan. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh tuntutan atau dukungan dari infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, partai politik. Yang kedua, interest group, pressure group, media massa, kemudian ada tokoh politik serta mahasiswa ya. Partai politik ini sebagaimana kalian tahu bahwa memiliki banyak fungsi. Selain intinya adalah tentu saja nanti dalam pemilu akan mengajukan calon-calon legislatif atau bahkan calon presiden atau bahkan mengajukan menteri-menterinya. Nah, sehingga dalam pemilihan itu kemudian nanti bisa menjadi anggota dari atau menjadi suprastruktur politik gitu ya. Jadi yang bisa masuk nanti menjadi suprastruktur politik harus melewati partai politik sehingga bisa ikut dalam pemilu gitu ya. Yang kedua, interest group. Interest group itu adalah kelompok-kelompok kepentingan di mana kelompok itu dibuat untuk ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya bisa mengakomodir kepentingan rakyat gitu ya. Jadi interest group itu bisa juga misalnya LSM gitu ya. Itu adalah kelompok-kelompok kepentingan yang sengaja dibuat dan dalam tujuannya adalah untuk memberikan aspirasi kepada
para pemangku kebijakan dalam pembuatan kebijakan. Dan tentu saja itu harus mengatasnamakan rakyat, gitu ya. Yang ketiga, pressure group. Pressure group ini adalah kelompok-kelompok penekan, biasanya dibentuk oleh kelompok-kelompok yang memiliki satu profesi untuk memiliki tujuan yang bagi mereka ada kepentingannya juga, gitu ya. Misalnya ada kelompok dokter atau kelompok-kelompok petani atau kelompok-kelompok profesi lainnya yang membentuk pressure group untuk nantinya bagaimana pemerintah misalnya atau pembuat kebijakan itu membuat suatu kebijakan untuk kepentingan mereka demi kepentingan bersama, misalnya gitu ya. Jadi pressure group ini adalah biasanya dibentuk oleh satu profesi. Kemudian media massa. Media massa ini masuk juga ke infrastruktur politik karena media massa ini sangat berperan besar dalam penyampaian komunikasi politik dan sifatnya harus netral. Jadi tidak boleh memihak misalnya salah satu pihak. Jadi media massa ini harus netral, apakah kepada pihak rakyat ataupun pihak pemerintahan, gitu ya. Sehingga diharapkan melalui media massa pendidikan politik bisa terrealisasi, masyarakat menjadi lebih melek politik, gitu ya. Kemudian ada tokoh politik. Tokoh politik ini juga sangat berperan penting sebagai infrastruktur politik karena bisa sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan, gitu ya, sehingga bisa mengatasnamakan rakyat untuk kebijakan itu sendiri sehingga kepentingan rakyat bisa terakomodir. Nah, menjadi tokoh politik ini juga harus bertanggung jawab karena sangat dipercaya oleh masyarakat sehingga tidak boleh membawa kepada pengaruh-pengaruh yang tidak baik, gitu ya. Yang kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa sebagai agent of change juga termasuk infrastruktur politik. Nah, kenapa? Karena kan mahasiswa itu biasanya bergerak untuk demonstrasi, misalnya jikalau ada kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Nah, tetapi dalam hal demo ini harus mengikuti aturan-aturan. Dalam sebuah negara demokrasi bahwa demonstrasi itu diperbolehkan demi tercapainya demokrasi yang sesungguhnya. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah demonstrasi yang anarkis sehingga bisa merugikan rakyat itu sendiri atau bahkan negara, gitu ya. Nah, kemarin kalian mencari artikel tentang berita demonstrasi Omnibus Law dan lain-lain itu untuk melihat, menganalisis bagaimana hubungan antara suprastruktur politik, pemangku kebijakan, pembuat kebijakan dengan infrastruktur politik, bahwa sangat berkaitan erat antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, di mana ada pemberi input, di dalamnya ada tuntutan, ada masukan, ada dukungan, kemudian diproses oleh para pemangku kebijakan, kemudian keluar menjadi sebuah output untuk kepentingan masyarakat, ya. Bisa dipahami ya. Jadi sangat tidak bisa dipisahkan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Kenapa? Karena ini merupakan satu kesatuan dalam satu sistem politik negara, ya. Jadi ada masukan, ada proses, ada outputnya, gitu ya. Nah, sehingga semua berperan sangat penting dalam berjalannya sebuah negara. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya, nah, unsur-unsur good governance artinya apa? Jika sebuah negara mendengarkan aspirasi rakyat, berarti juga kan untuk menuju pada sebuah good governance atau sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Unsur-unsur good governance ini ada 4, ya. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu bertanggung jawab, artinya pemerintahan atau DPR atau para pemangku kebijakan itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kebijakannya atau programnya atau apapun langkah-langkah dalam mengambil kebijakan, sehingga masyarakat mempercayai terhadap setiap kebijakan itu karena bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama harus ada akuntabilitas, bertanggung jawab, gitu ya.
Kemudian yang kedua ada transparansi. Kemudian selanjutnya ada keterbukaan. Jadi apa bedanya transparansi dengan keterbukaan gitu ya? Kalau transparansi artinya dalam perumusan kebijakan dapat diketahui oleh publik gitu ya. Nah, jika keterbukaan adalah artinya terbuka terhadap kritikan masyarakat atau mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi ada transparansi bahwa setiap kebijakan itu harus diketahui prosesnya atau hasilnya gitu ya oleh masyarakat luas. Nah, sehingga misalnya seperti kemarin ada rancangan undang-undang tentang A, B, C, D gitu ya, termasuk tentang Omnibus Law, itu harus diketahui sebelum diundangkan atau sebelum dijadikan undang-undang yang sah gitu ya. Jadi itu transparansi, atau dalam hal apapun dalam pengambilan kebijakan harus transparan terhadap masyarakat. Kemudian keterbukaan berarti harus terbuka menerima segala kritikan, saran, aspirasi, petisi dari masyarakat umum demi kebaikan bersama ya. Kemudian selanjutnya ada aturan hukum atau rule of law, bahwa dalam dalam sebuah pemerintahan itu bahwa aturan hukum itu harus ditegakkan sehingga ada jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan. Nah, tapi kepastian hukum yang seperti apa berarti harus yang benar-benar ditegakkan, dijalankan sesuai aturan hukum dan tidak memihak salah satu pihak atau pandang bulu atau tebang pilih gitu ya, sehingga aturan hukum bisa ditegakkan. Dan dalam menjalankan pemerintahan harus melihat aturan-aturan hukumnya, misalnya apa yang harus dikerjakan, apa fungsinya, bagaimana kewenangannya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan aturan hukum. Dan selanjutnya di sini ada asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama kepastian hukum, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kepastian hukum itu artinya segala sesuatu harus berdasarkan aturan hukum sehingga mencapai rasa keadilan. Yang kedua tertib penyelenggaraan negara, berarti sama juga apapun itu harus dijalankan sesuai fungsinya. Asas kepentingan umum, setiap kebijakan harus mengacu pada kepentingan umum sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kepentingan umum itu, kesejahteraan rakyat itu harus didahulukan. Kemudian asas keterbukaan, tadi menerima segala kritikan. Kemudian asas proporsionalitas, artinya bekerja harus sesuai dengan porsi. Kerja sebagai presiden itu bagaimana, sebagai DPR itu bagaimana, sebagai MPR itu bagaimana, hakim bagaimana, polisi bagaimana, jaksa bagaimana. Jadi semua harus sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan hukum tata negara, sesuai dengan hukum administrasi negara gitu ya. Kemudian profesionalitas, jadi profesional itu ya setelah dipilih menjadi DPR harus profesional, bukan jadi bekerja untuk kepentingan rakyat, mewakili rakyat, bukan untuk kepentingan golongan. Jadi menjadi presiden harus profesional, bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat gitu ya. Tidak artinya tidak untuk kepentingan golongan atau partainya. Kemudian asas akuntabilitas tadi sudah dijelaskan ya, jadi harus bertanggung jawab, pemerintahan itu harus bertanggung jawab. Nah, dari yang tadi tentang unsur-unsur good governance, kemudian asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, hal itu jika dilakukan berarti akan bisa mencapai sebuah pemerintahan yang baik, harmonis, dan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian selanjutnya di sini ada partisipasi warga negara ya. Partisipasi warga negara dalam sebuah sistem politik itu kalian misalnya sebagai siswa apa yang bisa dilakukan gitu ya, karena kan juga termasuk warga negara Indonesia. Misalnya mematuhi peraturan yang berlaku. Jika sekarang sedang ada COVID misalnya, bahwa belajar itu harus dari rumah, berarti kita sebagai masyarakat, sebagai siswa, sebagai guru harus mematuhi peraturan yang berlaku, mau tidak mau ya. Kemudian musyawarah di kelas gitu, memilih KM, bendahara atau sekretaris misalnya, jujur dan terbuka dalam hal misalnya kalau ada bendahara kelas bagaimana harus jujur gitu ya. Kemudian masuk ke lingkungan masyarakat, misalnya ikut serta dalam pemilihan di lingkungan masyarakat, apa saja RT, RW misalnya ya. Kemudian musyawarah di dalam masyarakat atau forum masyarakat. Kemudian kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Masuk lagi ke lingkungan berbangsa dan bernegara, kalian bisa ikut serta dalam pemilihan umum, pilkada, pemilihan presiden, pemilihan legislatif gitu ya, setiap 5 tahun sekali misalnya. Kemudian komunikasi antar masyarakat, kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah dengan apa? Misalnya dengan melakukan demonstrasi ya, demonstrasi tapi dengan tidak anarkis, artinya dengan tertib gitu, sehingga apa yang disampaikan kepada para pemangku kebijakan itu bisa tersampaikan dengan baik dan kebijakan yang dihasilkan pun bisa sesuai dengan kepentingan rakyat. Jika misalnya sebuah undang-undang sudah diundangkan, terlanjur diundangkan misalnya, nah itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi dan nanti akan direvisi. Jadi semua juga sudah ada aturannya, prosedurnya. Jadi jangan takut jika pada saat misalnya kita mengajukan untuk sebuah rancangan undang-undang untuk misalnya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, itu bisa direvisi jika sudah diundangkan, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kalau masih menjadi rancangan undang-undang kan masih bisa dengan melakukan demonstrasi atau petisi atau berbicara langsung ke perwakilan DPR gitu ya. Nah sehingga semua ada aturannya. Nah untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.